rapatnya terbatas misalnya. Dan itu, kalau kita cek di dalam rapat-rapatnya pemerintahan di masa Joko Widodo, itu ada rapat-rapat yang terbatas, Apa itu contohnya? rapat-rapat yang dalam tanda petik agak tersembunyi gitu. Misalnya contohnya memutuskan proyek strategis nasional, tentang, PSN BSD misalnya. Bumi Serpong Damai? Bumi Serpong Damai dijadikan sebagai proyek strategis nasional, padahal itu wilayah itu sudah jadi ya. Dan mereka ngambil sekitar 59 hektar di situ untuk dijadikan sebagai PSN. Itu rapat-rapatnya terbatas tuh. Itu kan ada korporasi di sana kan? Ya, kenapa ada rapat terbatas? Kalau saya telusuri sekitar bulan Maret tahun 2024 tuh rapatnya. Jadi ini proyek strategis nasional diberikan pada satu wilayah, yang wilayah itu sudah jadi kota, sudah berkembang lama. Kenapa diberikan ke BSD? Itu kan kita tanda tanya besar. Meskipun argumen pemerintah bahwa kita hanya mengambil 59 hektar di situ. Tapi kan itu kan wilayah yang sudah jadi kota. Ngambil di pinggirannya tetap itu menjadi bagian dari BSD kan. Nah, mereka ngambil 59 hektar. Tapi kenapa ke situ? Bukankah wilayah lain bisa dijadikan sebagai proyek strategis nasional yang tidak ada kait-mengaitnya dengan satu wilayah yang sudah maju, dan itu ada perusahaan swasta yang diduga memiliki konektivitas yang kuat dengan, maaf saya sebutkan, dengan presiden misalnya. Sebut saja misalnya ya, perusahaan di BSD kan ada, Bung Indra pasti paham ya, situ. Ada inisialnya SM lah gitu perusahaannya. Ya. Nah, perusahaan SM ini kan diduga kuat punya interaksi yang intensif dengan Presiden Joko Widodo di masa itu. Ya. Seperti sebelumnya saya pernah laporkan di KPK, itu kan persoalan interaksi antara managing direktur dari PT SM itu punya anak, lalu berkolaborasi anaknya managing direktur dengan anaknya presiden membentuk perusahaan itu. Itu yang kemudian banyak uang masuk ke perusahaan yang mereka bentuk ini. Ya. Yang angkanya kemarin dipakai yang 90 miliar dan lain-lain, itu uang-uang masuk. Itu kan terjadi. Itu anak dari managing direkturnya PT SM di masa itu. Jadi kalau dari situ kita melihat memang ada interaksi yang intensif antara PT SM dengan presiden di masa itu. Nah, jadi kalau kemudian BSD dijadikan sebagai PSN, kita patut bertanya dong, ya kan? Mengapa memilih BSD? Faktor apa?